Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Saiful Anam di acara sore hari ini. Ini bukan podcast. Pada kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Kak Aldin. Selamat sore, Kak. Sore. Nah, Kak Aldin ini nanti yang akan menjelaskan tentang pembahasan kita hari ini. Pembahasan yang berkait dengan pendidikan akhir zaman. Kita akan bertanya-tanya kepada Kak Aldin seputar pendidikan akhir zaman. Oke, Kak Aldin, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan akhir zaman itu? Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit apa itu pendidikan akhir zaman ya. Menurut saya sendiri ya. Pendidikan akhir zaman itu. Yang dimaksud pendidikan akhir zaman itu seperti halnya pendidikan agama. Pendidikan. Jadi kita lihat di zaman sekarang ya, di zaman milenial ini banyak pemuda-pemudi atau pemuda-pemuda zaman milenial ini banyak yang mengacuhkan atau nggak mau mikir tentang pendidikan akhir zaman atau pendidikan agama. Jadi sangat miris sekali ya. Jadi seperti itu, pendidikan akhir zaman itu bisa dibilang pendidikan agama. Non formal juga. Non formal seperti itulah. Ya seperti itu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan Kak Aldin tentang pemuda yang mayoritas memilih pendidikan formal, yang dimana pendidikan itu lebih mengajarkan tentang pelajaran umum yang pastinya minim akan pendidikan agama? Oke. Banyak orang bilang katanya setiap orang itu mempunyai pendirian sendiri-sendiri ya. Benar, mempunyai pendirian sendiri-sendiri. Tapi kalau menurut saya untuk pemuda-pemudi pada zaman sekarang ya, zaman milenial ini bisa dibilang miris sekali. Miris sekali. Abai, terlalu ya seperti itu, mengabaikan agama, pelajaran agama sebetulnya. Jadi saran tanggapan saya. Tanggapan Kak Aldin gimana? Gak apa-apa sekolah di formal, asalkan diusahakan sebelum memasuki sebuah lembaga pendidikan itu dilihat terlebih dahulu. Maksudnya itu kayak pembelajarannya apa saja. Nanti pas sudah masuk tiba-tiba ada pembelajaran teroris kan. Nah itu loh. Jadi kan dilihat dulu di sana itu pembelajarannya gimana. Ada pembelajaran agama enggak, formalnya bagus. Bagus lagi, lebih bagus lagi ketika ada suatu lembaga pendidikan. Di dalam lembaga pendidikan tersebut ada pembelajaran non formal dan ada pembelajaran formal. Formal dan non formal. Seperti itu kan lebih baik loh, malah lebih jos lagi gitu kan. Nah, dua-duanya dapat 50-50 lah seperti itu. Kan sekarang anak-anak muda itu kan pada nggak mau ya. Susah ya bilang nggak mau ya. Emang nggak mau, dibilang mau ya tapi kok kayak gak mau. Nah seperti itu ya susah, memang harus dipaksa. Ini masalah agama. Nah, memang harus seperti itu. Karena agama kan yang ya, bukannya sok suci atau gimana kan. Agama, pembelajaran agama itu kan yang bisa membawa kita ke sampai kepada ridhonya, sampai ke sana. Itu seperti itulah tanggapan saya. Untuk Kak Aldin sendiri, ada nggak tips-tips agar anak pemuda zaman sekarang tuh tertarik belajar ilmu non formal, seperti halnya belajar agama, ikut diniyah, madrasah gitu? Ada nggak tips-tipsnya? Tips-tipsnya sih yang paling mudah ya, yang formal dapat, non formal dapat gitu. Formal pelajaran umum dapat, pelajaran agama dapat, itu saya lebih
condongkan ke mondok, kalau Mondok. pesantren atau madrasah lah. Kan di sekolah-sekolahan madrasah itu kan pasti ada formal. Di situ kan pasti diberi formal juga. formal. Agama juga. Bahkan ada ekstrakurikuler. Ya, Nah, ya kalian ada yang baca Quran atau ada yang lainnya lah berbasis agama. Nah, kan banyak. Apalagi kalau masuk ke pondok pesantren itu malah sangu buat besok di akhirat dapat, di masyarakat dapat, di dunia dapat, seperti itulah. Tips-tipsnya ya menurut saya itu sih yang maksudnya lebih yang mantep gitu. Nah, kalau menurut saya tuh gini ya, Gimana? kalau anak zaman sekarang tuh mikirnya kayak gini, kalau mondok nanti nggak bisa main HP, nggak bisa keluar. Itu gimana tanggapannya Kak Aldi supaya nggak lebih mikirin biasanya ada yang main game, nggak bisa pacaran, nggak bisa gini, nggak apa-apa sih kalau menurut saya, itu manusiawi kan ya, apa namanya, siapa juga pasti tahu kan. Nah, saya juga tahu gitu, jadi nggak apa-apa seperti itu, tapi ya kalau bisa ya ditekatkan lagi, maksudnya itu lebih semangat lagi gitu. Jangan apa namanya itu loh, apa namanya itu, kayak misalnya semangatnya tuh kurang gitu, kurang ke belajar agamanya, kurang. Jangan seperti itu, biasanya seperti itulah. Oke, terima kasih untuk Kak Aldin ya, sudah memberi kita tips-tips yang luar biasa pada sore hari ini tentang pentingnya pendidikan non formal atau pendidikan agama, dan bisa disebut juga pendidikan non formal. Buat kalian-kalian nih yang pada mau sekolah atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, diusahakan kalau bisa ada unsur-unsur agamanya. Ada perkataan seperti ini, jika kita meminta gelas, maka kita akan hanya diberi gelas, dan jika kita meminta air, kita akan diberi air plus dengan gelas. Bisa disimpulkan, jika kita mengejar dunia, maka kita akan mendapatkan dunia saja, dan apabila kita mengejar akhirat, maka kita akan mendapatkan kedua-duanya. Dan cukup di sini saja cara kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi dengan saya di acara Ini Bukan Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.